Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, saya Desi Yulisa dari Prodi PGSD Universitas Jember. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran kelas 3 tema 2 pada subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Seperti apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Yang pertama, sebagai sumber makanan bagi manusia. Contohnya pada tanaman padi. Biji padi berupa gabah diolah menjadi beras yang kemudian dimasak menjadi nasi, lontong, atau makanan lainnya. Yang kedua, sebagai sumber oksigen, di mana tanaman berfungsi menghasilkan oksigen yang terbentuk dari proses fotosintesis tanaman. Oksigen ini sangat penting karena diperlukan dalam pernafasan manusia. Yang ketiga, sebagai sumber serat untuk sandang. Contohnya seperti kapas, karena hasil tanaman kapas dapat diolah menjadi bahan pakaian. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan, contohnya seperti jahe, temulawak, dan sebagainya, yang dapat diolah sebagai obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Yang kelima, sebagai sumber bahan bakar, contohnya adalah biodiesel, yang diolah dari gula tebu, dan dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Bagaimana sih sikap manusia terhadap tumbuhan? Yang pertama, manusia harus merawat dan memelihara tumbuhan dengan baik. Contohnya, seperti menyiram tanaman dengan air dan memberikan pupuk. Yang kedua, menjaga dan melestarikannya. Tidak menebang pohon secara sembarangan, dan melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Yang ketiga, memanfaatkan tumbuhan dengan baik. Semua ini dilakukan agar bumi tetap terjaga serta tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Jenis-jenis tumbuhan. Di antaranya ada sayuran, ada buah, tanaman obat seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan ada tanaman hias. Adik-adik pasti menyukai tanaman buah dan sayuran, bukan? Jangan sampai kalian tidak menyukai sayuran ya, ataupun buah, karena di dalam sayuran dan buah terdapat banyak sekali manfaat yang diperlukan oleh tubuh kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tanaman obat itu seperti jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Yang terakhir ada tanaman hias. Tanaman hias ini bisa kita jumpai di halaman rumah ataupun di taman. Bersyukur akan adanya tumbuhan dan bersyukur atas apa yang ada pada diri kita. Bersyukur adalah menerima segala apapun yang diberikan Tuhan dan menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu bentuk bersyukur. Bentuk terima kasih kepada tumbuhan beda dengan kepada manusia. Kepada tumbuhan seperti halnya kita merawat, menjaga, dan melestarikan tumbuhan. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh kita, salah satunya dengan olahraga. Ketika berolahraga, tubuh kita akan menghirup udara yang mengandung banyak sekali oksigen. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tumbuhan itu merupakan penghasil oksigen, di mana tumbuhan dapat memberikan oksigen pada saat kita olahraga. Saat berolahraga, tubuh kita akan terasa lebih sehat dan sehat. Ini merupakan contoh gambar bersyukur terhadap tanaman, yaitu dengan menjaganya dan melestarikannya. Dan ini merupakan contoh sikap bersyukur, yaitu dengan berolahraga. Nah, sekarang kita beralih ke matematika yuk. Kita berhitung bersama.
Saya mempunyai 2 soal. Soal pertama, Dayu sedang menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak. Pada kotak pertama, ada 15 helai daun kering dan di kotak kedua ada 10 daun kering. Ayo kita bantu Danu meletakkan daun di kedua kotak. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pada kotak pertama terdapat 15 helai daun kering. Dicatat dulu ya adik-adik, 15 daun kering. Selanjutnya pada kotak kedua, kita kumpulkan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada kotak pertama, itu ada 15 helai daun kering, dan pada kotak kedua ada 10 daun kering. Pada kotak pertama 15 daun kering dan kotak kedua 10 daun kering. Berapakah jumlah daun kering tersebut? Pasti adik-adik sudah menjumlahkannya kan? Betul sekali. Jawabannya adalah 25. 15 daun kering ditambah 10 daun kering sama dengan 25 daun kering. Soal kedua, Dayu mengunjungi pamannya yang sedang bekerja sebagai petani kelapa. Dayu melihat banyak sekali truk yang akan mengangkut buah kelapa ke kota. Ada seorang pekerja yang menghitung buah kelapa di truk pertama ada 350 butir kelapa dan di truk kedua ada 500 butir kelapa. Berapakah jumlah keseluruhannya? Ayo kita hitung dengan menggunakan truk ini. Di truk pertama ini terdapat 350 buah kelapa dan di truk kedua ini ada 500 buah kelapa. Kita jumlahkan dengan menggunakan penjumlahan bersusun. 350 ditambah 500. Hasilnya berapa? Benar, hasilnya 850. Jadi, keseluruhan dari buah kelapa tersebut adalah 850. Selanjutnya, sikap apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan? Adik-adik pernah melakukan kesalahan? Pasti semua pernah ya. Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan saat melakukan kesalahan? Di sini ada sedikit cerita. Keindahan merupakan salah satu manfaat dari tumbuhan. Dayu memiliki banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Suatu hari, Dayu bingung karena telah memecahkan pot kesayangan ibunya. Bagaimana sih seharusnya Dayu bersikap? Apakah Dayu harus lari kemudian tidak bertanggung jawab? Ya, jawabannya benar sekali. Dayu harus meminta maaf kepada ibunya yang karena telah memecahkan pot. Selanjutnya, sikap apa sih yang harus kita lakukan di setiap saat, di setiap hari kita, di setiap aktivitas kita? Sikap yang harus kita lakukan setiap saat adalah bersikap baik kepada setiap manusia, tumbuhan, bahkan hewan. Dengan bersikap baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Contoh dari sikap baik itu terhadap tumbuhan, seperti halnya merawat, melestarikan, maka tumbuhan itu akan memberikan banyak manfaat pada diri kita.
Contoh sikap yang baik pada manusia, contohnya dengan mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, kalian menjenguk teman kalian yang sedang sakit dan mendoakannya agar cepat sembuh. Itu adalah contoh dari sikap baik. Salah satu sikap yang baik adalah dengan bersikap jujur. Contohnya seperti apabila saat kita sedang mengerjakan ujian, kita tidak boleh menyontek ya adik-adik. Seperti juga, kita harus bersikap jujur apabila menemukan barang teman yang jatuh dan kita harus mengembalikannya. Kalian tidak perlu takut untuk jujur ya, karena jujur itu hebat. Jujur memiliki manfaat. Kita akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain dan akan memiliki banyak teman apabila kita sering berbuat baik dan berbuat jujur. Wah, sudah sampai di akhir nih adik-adik. Sampai di sini saja ya pembahasan pada subtema 2 kali ini. Semoga kita bisa belajar di lain kesempatan ya adik-adik. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.